Teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan materi modul 1 Bahasa Indonesia untuk KB1, yaitu ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, untuk capaian pembelajaran KB1 ini adalah menguasai materi berbagai ragam teks, satuan bahasa pembentuk teks, serta aplikasinya dalam pembelajaran di SD. Adapun sub capaian pembelajarannya adalah teman-teman diharapkan mampu menganalisis berbagai ragam teks, yang kedua adalah mampu menganalisis satuan bahasa pembentuk teks, dan yang ketiga adalah teman-teman dapat merancang pembelajaran ragam teks di sekolah dasar. Nah, apa itu ragam teks? Ragam teks adalah macam atau jenis teks atau naskah berupa kata-kata asli pengarang, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpitato, dan sebagainya. Jadi yang namanya ragam itu adalah macam atau jenis teks. Nah, menurut Nurgiyantoro 2014, ragam teks adalah macam atau tipe teks yang mewakili karakteristik umum. Sedangkan menurut Mikhail 2003, bahwa ragam teks merupakan kategori pengelompokan teks berdasarkan isi dan bentuk. Nah, dengan demikian, yang namanya ragam teks adalah pengelompokan teks berdasarkan isi dan bentuk teks yang diantaranya macam-macam atau jenis-jenis teks yang terdiri dari teks faktual, teks cerita, teks tanggapan, dan teks normatif. Nah, teman-teman semua, apa itu teks faktual? Ya, jadi teks faktual itu adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Ini menurut KBBI tahun 2018. Ya, jadi intinya adalah suatu teks yang berisi kejadian yang bersifat nyata. Nah, teks genre faktual itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada berupa teks deskriptif, yang kedua itu adalah teks prosedur atau arahan. Itu menurut Mahsun 2018. Nah, bagaimana struktur teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan? Di mana yang pertama, untuk teks deskripsi itu dia terdiri dari pernyataan umum dan ada uraian bagian-bagian tertentu dari pernyataan umum itu sendiri. Nah, sedangkan kalau teks prosedur atau teks arahan, dia berisi berkaitan dengan judul, apa itu tujuannya, ya, ada daftar bahan yang perlu dipersiapkan dalam prosedur tersebut, kemudian nanti di sana ada penjelasan urutan tahapan pelaksanaannya, kemudian bagaimana hal itu diamati dan bagaimana menyimpulkan. Nah, teman-teman semua, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teks cerita, ya. Di mana teks cerita adalah teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, atau mengisahkan kejadian yang telah ada, perbuatan, pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Ini menurut Keraf 2001 dan KBBI 2018. Nah, teks cerita itu sendiri itu terdiri dari teks cerita ulang, naratif, anekdot, dan eksemplum. Nah, teman-teman semua, berikutnya saya akan menjelaskan apa itu teks tanggapan. Ya, jadi secara sederhana bahwa teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, baik kritik, komentar, dan sebagainya. Dan apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Nah, sementara teks tanggapan itu sendiri terdiri dari teks eksposisi dan teks eksplanasi. Nah, teman-teman, berikutnya itu adalah ada teks normatif. Jadi namanya teks normatif itu adalah teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma, atau peraturan yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat
maupun lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum dan atau undang-undang. Nah, teman-teman semua, berikutnya saya akan menjelaskan apa itu satuan bahasa pembentuk teks, ya. Nah, teman-teman, bahwa satuan bahasa pembentuk teks itu terdiri atas kata, frase, klausa, kalimat, dan paragraf. Ya, saya pikir teman-teman pasti sudah menguasainya. Akan tetapi tetap saya akan ulas bahwa yang namanya kalimat itu adalah satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen dasar dan intonasi final, di mana konstituen dasar itu dapat berupa klausa, frase, maupun kata. Itu adalah Kerap 2000. Contohnya misalkan, Aldo membeli buku, ini adalah contoh klausa. Berikutnya adalah buku baru, ini adalah frase, sedangkan buku itu adalah kata. Ya, saya pikir teman-teman tidak ada masalah di sini ya. Nah, berikutnya adalah klasifikasi kalimat. Nah, kalau kalimat diklasifikasikan berdasarkan jumlah klausanya, jadi ada istilahnya kalimat tunggal, ada kalimat bersusun, dan ada kalimat majemuk. Nah, kalau dilihat dari struktur klausenya, bahwa kalimat itu dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Nah, teman-teman, berikutnya adalah klasifikasi kalimat berdasarkan amanat wacananya, yaitu ada kalimat deklaratif, ada kalimat integratif, ada kalimat imperatif, kalimat aditif, kalimat responsif, dan kalimat interjektif. Nah, sedangkan kalau dilihat dari pembentuk kalimat itu sendiri, ada istilahnya kalimat deklaratif, dan yang kedua itu adalah kalimat non-inti. Ya. Penjelasan lebih rinci sudah ada di modul 1 Bahasa Indonesia untuk KB1. Nah, berikutnya juga ada jenis-jenis kalimat berdasarkan jenis klausanya. Ada kalimat verbal, ada kalimat non-verbal. Berdasarkan fungsi kalimat, bahwa kalimat itu ada istilahnya atau dibedakan menjadi kalimat bebas atau kalimat terikat. Nah, berikutnya mengenai paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf dapat diartikan sebagai suatu gagasan di dalam bagian suatu wacana, ya, yang dibentuk oleh kalimat-kalimat yang saling berhubungan dalam mengusung suatu kesatuan pokok pembahasan. Nah, secara umum bahwa paragraf itu dibentuk oleh unsur gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Ya. Begitu ya teman-teman. Nah, sementara unsur-unsur pembentuk paragraf itu biasanya terdiri dari gagasan utama, kemudian nanti akan menjadi kalimat utama, kemudian ada beberapa gagasan penjelas yang nanti akan membentuk kalimat penjelas. Ya. Nah, seperti apa ciri-ciri paragraf yang baik? Bahwa ciri-ciri paragraf yang baik yang pertama itu adalah memiliki keterpaduan paragraf. Jadi masing-masing kalimat di dalam paragraf itu sendiri memiliki keterkaitan, ya, satu dengan yang lainnya sehingga dapat membentuk suatu makna dari paragraf itu sendiri. Yang kedua itu adalah ketepatan pilihan kata. Jadi semakin bagus kita membuat atau memilih kata-kata di dalam paragraf itu sendiri, maka pasti paragraf itu sendiri akan menghasilkan paragraf yang baik atau berkualitas atau secara sederhana dapat mudah dipahami oleh pembaca. Nah, berikutnya teman-teman ada beberapa jenis paragraf ya. Saya pikir juga teman-teman sudah mengetahui. Yang pertama itu adalah paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Ya, jadi paragraf deduktif itu adalah paragraf yang letak gagasan atau kalimat utamanya itu terletak di awal kalimat.
dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas sebagai gagasan pendukung. Ya, contoh di sini adalah brokoli termasuk sayuran dengan kandungan antioksidan tinggi, sehingga cara memasaknya harus benar supaya nutrisi di dalamnya tidak hilang. Sayuran hijau ini lebih tepat dimasak dengan direbus setengah matang, kemudian tiriskan dan siram dengan air dingin agar tetap hijau, cerah dan tidak layu. Nah, ini adalah contoh paragraf deduktif. Jadi gagasan utamanya adalah di awal. Nah, berikutnya apa itu paragraf induktif? Nah, paragraf induktif ini adalah kebalikan dari paragraf deduktif, yaitu paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Adapun sebenarnya ciri-ciri paragraf induktif ini antara lain diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai pendukung gagasan utama. Yang kedua itu adalah ciri dari paragraf induktif ini adalah menarik simpulan. Contoh misalkan dari kelok pertama sampai kelok ke-44 kami menikmati panorama yang masih hijau. Sampai di tepi danau meninjau terlihat hamparan air yang dikelilingi bukit-bukit menjulang. Tampak dari kejauhan nelayan dengan sampan tradisional mencari ikan di tengah danau. Meskipun serasa di tepi pantai, angin sejuk menyapa dengan lembut. Sungguh molek alam Minangkabau yang belum pernah terjamah tangan-tangan jahil itu. Nah, jadi kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, berikutnya ada paragraf deduktif. Induktif itu adalah paragraf campuran ya. Jadi paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Ya, meskipun muncul 2 kali ya. Jadi bukan berarti gagasan utamanya untuk paragraf deduktif induktif itu gagasan utamanya 2, melainkan muncul 2 kali itu adalah sebagai bentuk penegasan dari gagasan utama. Nah, berikutnya teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai paragraf naratif ya. Jadi bahwa yang namanya paragraf naratif itulah paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi lebih terhibur atau terharu. Ya. Nanti untuk paragraf naratif ini nanti itu ada 2 ya, berupa fakta dan fiksi ya. Berikutnya ada paragraf deskriptif ya. Jadi yang namanya paragraf deskriptif itu adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu objek dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami peristiwa tersebut ya. Nah, ada juga itu adalah paragraf eksposisi ya, yaitu paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca ya. Berikutnya juga ada nanti istilahnya paragraf persuasif ya. Jadi kalau paragraf persuasif itulah paragraf ajakan yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar tertarik dengan gagasan penulis. Jadi persuasif itulah intinya di dalamnya adalah seolah-olah mengajak kita ya untuk ikut gagasan penulis. Ada juga ya teman-teman paragraf argumentasi ya. Ya. Jadi kalau paragraf argumentasi itulah paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca dapat menerima pendapatnya. Jadi berupa penjelasan-penjelasan ya, sehingga pembaca dapat menerima penjelasan penulis. Ya, teman-teman semua, demikian pemaparan materi singkat dari saya untuk modul Bahasa Indonesia terutama untuk KB1. Teman-teman silakan tunggu video saya berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa subscribe,
like, comment, and share video berikut ini untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih.